Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kita bermacam-macam nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah bangunkan di pagi hari dan kita masih dalam keadaan bernyawa, dan kita bangun diberikan satu nikmat yang besar, dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, untuk tunduk mengabdikan diri kita kepada Allah. Karena itulah manusia tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terima kasih ya Allah, Engkau pilih kami untuk sujud, menundukkan kepala kami di hadapan-Mu ya Allah. Satu nikmat yang besar. Kau pilih kami dari sekian banyak hamba-hamba-Mu yang masih terlelap dalam tidurnya, dan sekian banyak hamba-hamba-Mu yang masih duduk entah di mana mereka berada. Semoga Allah mudahkan, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami yang belum sampai ke rumah-Mu ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Istiqomahkan kami selalu berada di rumah-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amalan-amalan yang mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Istiqomahkan kami dengan amalan-amalan yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita kepada teladan kita yang kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini sampai kepada halaman 250. Betul? Ada yang tandain? Sampai ke mana? 251. Sudah. Syarat wajib puasa sudah ya. 251. As-sihah. Apabila syarat terpenuhi, maka wajib untuk dirinya berpuasa 5 syarat. Apabila terpenuhi 5 syarat, maka wajib bagi orang tersebut berpuasa. Orang Islam mukallaf, mampu ya, dan yang keempat sehat. As-sihhatu, sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak menjadi wajib puasa untuk al-marid, orang yang sakit. Kalau dia sakit, dia boleh tidak berpuasa. Wa dhabitul marad, dhabit itu definisinya atau batasan
Wa dhabitul marad, batasan sakit. Sakit yang seperti apa yang dibolehkan orang tidak berpuasa. Tidak berdosa dia tidak berpuasa pada hari itu karena memang dalam kondisi sakit. Nah, ulama nanti yang menjabarkan sakit yang semacam apa yang diperkenankan untuk tidak berpuasa, namanya dhabit. Batasannya sampai mana sih? Apa orang kalau flu sakit enggak? Flu sakit. Apakah orang kalau flu yang dikatakan sakit boleh nggak puasa? Maka ulama nanti yang berikan definisinya, batasannya. Begini loh, kalau udah begini baru boleh, kalau belum begini belum boleh. Nah, maka dikatakan wa dhabitul marad, batasan sakit al-mubihi, yang diperkenankan, yang dibolehkan, lil fitri, untuk berbuka. Kalau sudah sampai ke batasan sakit yang seperti itu, maka mubih namanya. Mubih itu dibolehkan. Untuk apa? Lil fitri, untuk berbuka. Satu, walladzi yukhafu minhul halak. Walladzi, yaitu orang yang yukhafu, dikhawatirkan, ditakutkan, minhu, dari dia, al halak. Halak itu binasa, bisa mati. Ini orang sakit, kalau dipaksakan untuk berpuasa, yukhaf, dikhawatirkan, ditakutkan bisa mati. Nah, bapak waktu itu sakit sampai begitu enggak? Ya belum, Ustaz. Ya, belum kayak gitu banget sih. Kalau belum begitu banget ya jangan. Kenapa? Yang dibolehkan itu kalau yukhaf, dikhawatirkan, ditakutkan, kalau dipaksakan puasa bisa mati. Berarti berat gak puasa sakitnya? Berat. Satu. Dua, atau ta'akhurus syifa, atau menyebabkan kesembuhan yang lamban, memperlambat kesembuhan. Kata dokter ahli, bapak, ibu, saya sarankan, kata dokter yang ahli ini, sebaiknya tidak puasa dulu. Bapak kuat, puasa kuat, ibu kuat puasa. Tapi analisa saya nih yang mengerti, nanti jadi baiknya lama, jadi sembuhnya lama. Nah, kalau sudah kata ahlinya mengatakan bisa memperlambat kesembuhan dengan sakit seperti itu kalau dipaksakan puasa, nah sakit seperti itu boleh untuk tidak berpuasa. Satu, ditakutkan sampai mengakibatkan kematian. Dua, memperlambat kesembuhan. Tiga, au ziyadatul marad, bertambah parah. Ziyadatul marad, sakitnya nambah. Tipes atau apa, mungkin kita apa nanti yang tahu dokter. Dokter, saya kata dokter, yang puasa dulu ibu ya, yang puasa dulu ya. Kalau nggak tambah parah nih, udah meninggal nih. Boleh, nggak puasa boleh, karena memang sakit. Dan saran yang ahli katakan bisa bertambah parah kalau dipaksakan puasa. Jelas ini, ya. Jadi yang nomor 4 tuh kondisi harus sehat. Buat orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Fa iddatum min ayyamin ukhar, kata Allah.
Boleh nanti diganti di lain waktu, boleh. Tapi tidak dengan sholat ya. Bapak alas kalau sholat urusan sholat nggak ada kayak gini. Kalau sholat nggak ada bilang untuk tidak sholat, nggak, tetap bagaimanapun kondisi bapak dan ibu harus sholat. Sesakit apapun harus sholat. Kalau puasa masih enak. Sakit boleh tidak berpuasa. Kalau sholat sakit boleh nggak sholat? Ya. Mau sakit bagaimanapun tetap disuruh sholat. Wadzalika, dan sebab-sebab di atas tadi, ma yusamma, dinamakan juga dalam bahasa fikihnya namanya mahzurat tayammum. Mahzurat tayammum, istilah dalam fikih namanya mahzurat tayammum. Apa sih mahzurat tayammum? Itu perkara orang yang dibolehkan tayammum. Kalau sampai begini orang boleh tayammum nih. Kalau bapak sakit, bila mana dipaksakan wudhu pakai air bisa mati, tayammum. Kalau bapak sakit dipaksakan wudhu pakai air, ya kesembuhannya jadi lambat. Kalau dipaksakan bapak wudhu pakai air, sakit tambah parah. Maka dalam kategori sakit seperti itu, bapak ibu boleh tayammum. Yang tadi disebutkan tadi disebut dengan mahzurat tayammum, perkara orang-orang yang dibolehkan untuk bertayammum. Sama juga dengan boleh tidak berpuasa. Sampai sini jelas? Halo. Kalau nggak jelas boleh ditanya. Bila. Kalau jelas lanjut. Nomor 5, al-iqamah. Iqamah itu mukim, tinggal, nggak kemana-mana. Mukim, namanya mukim. Orang kalau mana bocah lagi mukim, nggak pulang-pulang kan? Berarti tinggal di satu tempat. Di mana mukimnya? Oh no, di ujung Malang. Mukim itu bahasa Arab. Mukim itu orang yang tinggal, namanya mukim. Disebut di sini namanya iqamah. Makanya di Saudi mana iqamahnya mana? Tanda pengenal tinggalnya mana? Iqamah. Juga ini disebut orang tempat namanya iqamah, tanda kalau sholat akan dilakukan namanya iqamah. Jadi bahasa Indonesia qomat, qad qomat sholat, qad qomat sholat. Aslinya tulisannya disambung qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Jelas ini? Ya, jadi orang yang wajib puasa itu orang yang mukim, orang yang tinggal, nggak kemana-mana. Haji nih, kan mukim, nggak kemana-mana. Abang Haji nih, kan di sini. Berarti lagi mukim di sini. Emang orang sini? Maka dikatakan fala yajibu 'alal musafir. Dan tidak wajib puasa itu buat orang yang musafir, orang yang berpergian. Alladzi yusafiru safaran tawilan, perginya sudah sampai jarak tawil, panjang. Tetap jarak zaman dulu sampai hari tetap dipakai.
Berapa itu? 82 kilo. Itu sudah disebut safar tawil, perjalanan panjang. Kalau dulu bisa 2 hari itu. Hari ini 82 kilo hanya hitungan jam. 1 jam mungkin. Dan itu sudah disebut dengan safar tawil, perjalanan jauh, perjalanan panjang. Kilometer tuh 82 kilometer. Mubahan, ada bahasa-bahasa mubahan. Perjalanan Bapak itu perjalanan mubah. Orang boleh tidak berpuasa kalau dia kadang musafir dan safarnya perjalanan yang dibolehkan oleh agama. Dakwah, dagang, silaturahmi. Ngapain dia pergi ke tempat ini? Ingin silaturahmi. Ngapain dia mau ke sini? Ingin dakwah. Itu namanya apa? Safar mubah. Perjalanan yang dibolehkan oleh agama. Maka sejauh apapun perjalanannya, beribu-ribu kilo sekalipun, lebih dari batas ini, andai perjalanan maksiat nggak boleh. Contoh, pulang kampung tuh boleh nggak? Pulang kampung bagus nggak? Bagus. Tapi kalau pulang kampung sama pacarnya, berduaan mau kemana? Ke Surabaya. Surabaya berapa itu kilonya? Naik motor, berdua-duaan, endahoy. Safar, iya safar. Jauh, iya jauh. Tapi perjalanan orang ini bukan mubah, nggak dibolehkan agama. Kenapa? Perjalanannya maksiat. Nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, nggak boleh. Orang jalan-jalan berdua nih, kemana? Ke Bali, jalan-jalan boleh, tanazzuh boleh, menyenangkan hati boleh. Tapi kalau jalan-jalan sama pacar nggak boleh. Kenapa? Perjalanan maksiat. Perjalanan maksiat, Anda nggak boleh menjamak, Anda tidak boleh kosor, Anda tidak boleh berbuka, karena perjalanannya bukan mubah, tapi perjalanan maksiat. Beda kan itu? Saya safar, saya pergi. Iya, benar, Anda lagi safar, tapi perjalanan Anda itu haram. Maka tidak diperkenankan oleh agama, walaupun perjalanan jauh. Makanya mubah. Ada bahasa mubah. Dipahami nih? Jelas ya? Wa yushtaratu, ingat ini, dan disyaratkan juga li jawazil fitri, dibolehkan orang berbuka fis safari, di perjalanannya. Ini penting nih, an yusafira, perjalanannya qabla, sebelum tulu'il fajri, sebelum subuh. Ini catat nih, Anda sudah di perjalanan dan sebelum subuh. Berarti kalau pulangnya udah habis subuh, nggak bisa, tidak termasuk ini. Karena orang yang dibolehkan safar, perjalanan, ya, dia sudah safar, dia sudah dalam perjalanan ketika dia sebelum subuh sudah berjalan. Contoh ya, biar jelas. Mau jalan kemana ini? Ke Cirebon, ya. Kita tinggal di mana nih?
Bekasi. Yang disebut Bekasi kalau ke timur itu mana? Sudah bukan Bekasi, Kerawang. Pak Haji, kalau dibolehkan untuk safar sebelum subuh di Kerawang, sudah keluar dari kota tempat kita tinggal sebelum subuh. Tapi kalau subuh masih di Bekasi, nggak boleh berbuka dengan alasan safar, karena kata ulama, Anda dibolehkan berbuka dengan alasan safar, perjalanan, dengan syarat sudah memulai safarnya sebelum subuh. Nah, kebanyakan orang-orang kita pulang kampung jalannya habis subuh. Nah, nanti waktu di perjalanan dia nggak boleh. Apa lo nggak puasa? Nah, gua lagi safar. Makanya ilmunya dituntasin, ngajinya diberesin. Jangan katakan safarnya doang. Safar itu dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Nah, lima ini harus terpenuhi semua syaratnya, baru dia wajib. Bila mana syaratnya tidak ada, maka tidak wajib. Dan terakhir catatan ini tentang syarat wajib, lihat, wal afdal, ada catatannya, dan utamanya as-saumu, berpuasa, lil musafir, untuk orang musafir utamanya tetap puasa, walaupun boleh nggak puasa, tetapi bagusnya tetap berpuasa, dengan catatan illam yasyukka alaihi, kalau tidak memberatkan dia. Antum kalau kemana, ke Papua itu kan jauh, atau antum mau kemana, mau ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Madura, naik apa? Naik pesawat. Iya, antum sudah perjalanan sebelum subuh, benar, sudah di bandara. Kalau ke sana kan ke Cawang tuh, pesawatnya jam 4 pagi, berarti jam 3 sudah di bandara, betul kan? Tapi antum nggak capek, nggak berat, udah di Surabaya jam 7 pagi. Saya nggak apa-apa, saya nggak berat sama sekali. Afdalnya inti puasa, walaupun buat inti boleh nggak puasa, tetapi afdalnya kalau dia nggak puasa nggak dosa. Kalau dia nggak puasa nggak dosa. Sampai sana nyarap, sampai Surabaya boleh, kan musafir. Dan dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, udah. Yang disebut musafir sudah terpenuhi. Tapi saya kuat, nggak apa-apa. Afdal ente puasa, lanjutin puasanya. Yang tahu berat nggak berat, dia pelaku. Maka dikatakan fa in syaqqa, kalau berat, ya Allah capek, berat banget, fal fitru afdal, maka berbuka lebih afdal. Jelas ini? Kalau dia kuat, afdal puasa. Kalau dia berat, afdal berbuka. Jadi kondisi orang beda-beda, dan hukumnya pun beda. Itu 5 syarat. Apabila 1, 2, 3, 4, 5 terpenuhi, wajib puasa. Tidak, salah satu syarat tidak ada, maka boleh tidak berpuasa. Baik, sampai sini jelas? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ya, Pak Haji. Kilo tetap. Iya. Saya bilang tadi, Pak Haji. Saya bilang tadi, paling hitungan jam.
1 jam, 2 jam udah lewat 82 kilo. Kan gitu. Tetap hitungannya bukan jam, hitungannya kilo. Dan tadi kita sudah kaji semua tuh. Lah saya ini udah lewat batas ini. Buat Pak Haji boleh nggak puasa. Tadi kan dikatakan Pak Haji kondisi badannya, yang tahu dengan kondisi badan Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji yang dalam keadaan perjalanan, saya nggak ngaruh, sehat-sehat puasa, lanjutin, afdol. Yang satu, saya lemes banget Pak Haji, ya ini buka aja nggak apa-apa. Walaupun satu mobil, kondisi satu mobil nggak sama. Beliau biasa, yang Senin Kemis biasa, nggak ngaruh, jalan jauh pun nggak capek. Biasa aja saya. Afdol buat inti puasa. Yang satu jarang puasa, mabok, ya Allah Pak Haji, yang ini ya Allah, jarang naik mobil, udah jaraknya jauh. Lu baru sampai Cirebon udah mau, Pak Haji, ya udah buka loh, nggak apa-apa. Walaupun satu mobil, tapi kondisi keadaan orang yang satu mobil nggak sama, yang satu udah nggak kuat banget, udah panas dingin, ya udah buka, nggak apa-apa, kan lagi musafir. Jelas ya? Iya. Ya, selesai? Lanjut? Kalau nggak mau lanjut, kalau nggak mau ditanya, kita nggak lanjut dulu. Nggak ada masalah? Baik, lanjut ya. Arkanus shaumi itsnan, rukun. Rukun itu kudu. Contoh, rukun sholat, rukun wudu, atau disebut dengan fardu wudu. Rukun itu kudu. Rukun itu kudu, nggak boleh kagak. Wajib. Rukun puasa maka wajibnya, wajib puasa. Dalam puasa ini nggak boleh ditinggal nih. Apa itu itsnan? Ada 2 perkara yang tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal nggak sah puasa inti. Karena ini rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, an-niyatu. Orang puasa wajib niat. Orang puasa wajib sawaun akana fardhan am naflan. Baik puasanya puasa wajib maupun puasanya puasa sunnah. Inti mau puasa apapun yang namanya puasa wajib niat. Ini lagi puasa hari apa ini? Ini hari-hari apa namanya? Hari-hari apa ini? Hari-hari di bulan haram. Besar pahalanya orang berpuasa di hari-hari di bulan haram, di bulan mulia nih. Kita sedang berada di bulan-bulan haram. Yang bilang mulia ini bulan Allah, bukan manusia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan Allah ciptakan 4 bulannya 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
Rajab. Apapun kebaikan yang Bapak lakukan, apapun kebaikan yang ibu-ibu lakukan di hari-hari ini, maka nilainya berlipat. Karena kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka hadiahnya pun lebih dari hari-hari biasa. Termasuk amalan yang sedang kita lakukan pada saat ini, thalabul ilmi, mencari ilmu yang hukumnya wajib, maka ini berlipat lebih daripada kalau kita ngaji-ngaji di bulan yang bukan bulan haram. Zikirmu, sholawatmu, sodakohmu, kamu antarkan makanan minuman untuk orang yang lagi cari ilmu, besar pahalanya. Besar pahalanya karena kamu bersedekah bertepatan di bulan yang Allah muliakan. Apapun kebaikanmu di bulan ini, nilainya berlipat. Jelas? Kenapa? Karena waktu yang berbeda. Kok Ustaz gitu? Iya sama. Ada kemuliaan itu tempat. Ada kemuliaan tempat. Masjid kan? Kalau Bapak sholat di masjid dimanapun di Indonesia, sama pahalanya, nggak ada bedanya. Kecuali Bapak sholat di Palestina, di masjid apa tuh? Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa. Yang bilang Allah, yang bilang Nabi Muhammad, nggak sama. Kalau Bapak sholat subuh di Masjid Aqsa, nggak sama dengan sholat di masjid ini. Walaupun sama-sama masjid, tapi Nabi yang memberikan beda tuh di situ. Kalau Bapak sholat subuh di Masjid Aqsa, maka Allah kasih pahala 500 kali lipat. Istimewa lah. Berarti apa? Tempat yang membedakan. Walaupun sama-sama masjid, sama. Kalau hari ini waktu yang membedakan. Kemudian di mana lagi? Naik lagi ke Masjid Nabawi, yang saudara-saudara kita lagi tuh di Nabawi, lagi pada sholat arba'in. Ya Allah, udah pada jalan kan? Ada nggak orang sini yang jalan tahun ini? Tapi ada yang pergi? Ada yang pergi? Tanggal 17-an, mudah-mudahan sehat insya Allah. Siapapun saudara kita, tetangga kita, dimanapun tempat berada beliau, ya Allah, sehatkan badan semuanya, saudara-saudara kami. Lancarkan ibadahnya, khusyukkan ibadahnya, berangkat selamat, pulang selamat, ya Allah, membawa haji yang mabrur, hajah yang mabrurah insya Allah. Kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah seperti saudara-saudara kita yang hari ini dilepas kepergiannya, ditangisi kepergiannya, nikmat perjalanannya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bisa merasakan seperti saudara-saudara rasakan pada hari ini, ya Allah. Di Nabawi sholat. Sekarang di Masjid Nabawi jam berapa? Mundur 4 jam. Jam 2. Jam 2 udah pada ke masjid jam 2. Kesiangan malah dia. Makanya ada ini, boleh nih kata-kata ditulis di sini nih di otak kita. Ustaz, saya begini-begini aja Ustaz. Ya kamu mau Allah masih begitu-begitu aja. Makanya Allah kasih ya begitu-begitu aja. Ada seorang motivator kasih begini. Kalau kamu ingin mendapatkan kejutan-kejutan, buat Allah kejut.
Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu kagum, bikin kagum Allah. Nanti Allah kasih yang kamu kagum. Waduh, banyak banget ya. Bikin kagum dulu sama Allah. Lah kalau amalan kita yang masih biasa-biasa, maka kita berdapat biasa-biasa aja. Kita belum dapat yang kita kagum. Kenapa? Karena kita dengan Allah belum bisa bikin kagum Allah kita. Di saat orang tidur kita melek. Di saatnya melek kita masih tidur. Jam 1 hamba-hamba Allah udah bangun, kita masih tidur. Jam 2 orang udah bangun, masih tidur lagi. Jam 3 orang udah pada bangun, masih benerin selimut. Jadi nggak ada yang istimewa Pak sama kita. Maka Allah belum kasih yang istimewa. Bagian bahasa bikin takjub Allah, baru nanti Allah kasih yang bikin takjub kamu. Jelas ini. Jadi kalau yang kita masih kerjaan yang ya berarti dapat kita biasa-biasa aja. Nggak ada yang ya biasa, gajian biasa. Nggak ada yang signifikan lah. Nggak ada yang bikin wow. Karena kita belum bikin wow Allah. Jelas ini. Ya. Jadi yang pengen banget apa-apa, ayo naikin ibadahnya lagi. Yang hari ini kita butuh banget itu sama Allah, tambahin rayuannya kepada Allah. Nanti Allah kasih kejutan-kejutan yang luar biasa. Jelas ini? Ya. Kalau hari ini masih ya begini flat, masih begini aja nih. Ya kita masih begini aja. Coba kalau baru akan Allah kasih begini lagi nanti. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Nanti semua akan Allah perbaiki urusan kamu. Cakep depan. Ketika kamu kejar yang kamu inginkan, makin lari yang dikejar itu. Tapi ketika kamu kejar Allah, maka semua yang lari akan datang kepadamu. Insya Allah mudah-mudahan yang sulit dimudahkan oleh Allah. Yang punya hajat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hajatnya ya Rabb, bikin mudah hajat saudara-saudara. Jadi kalau antum sholat di Masjid Nabawi nggak sama dengan di sini. Naik lagi tuh di Nabawi. 1000 kali lipat Pak Haji. 1000 kali lipat Allah bayar. Sholat subuh sini sama sholat subuh sana, antum ngejar pun nggak bisa. Sama ketika antum sholat sendiri dengan sholat jamaah nggak bisa ngejar. Ada ulama itu beliau nerima tamu, tamunya sampai larut malam. Selesai tanya-tanya pulang nih tamunya. Sementara beliau belum sholat isya. Belum sholat isya nih. Beliau nggak pernah tinggal berjamaah. Beliau keluar dari rumah cari masjid, semua tutup, sudah nggak ada orang. Cari orang udah nggak ada. Ya Allah, nyesel banget. Akhirnya beliau sholat isya sendiri. Beliau sholat isya sendiri. Beliau orang alim. Beliau ingat ya Allah, sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholatmu sendiri dengan 27 kali lipat. Apa yang beliau lakukan saking ingin mendapatkan pahala berjamaah, beliau sholat 27 kali sholat isya. Orang-orang mahal nggak pengen ketinggalannya mahal. Orang-orang alim nggak pengen ketinggalan pahala. Nggak pengen sholat isya 27 kali. 4 kali 27 berapa? 108. Berapa? Hah? Berapa? 108? Banyak. Banyak baik ah. 108 ya? 108 rakaat. 108 rakaat. Capek nggak kira-kira?
Ya kurang ngurun. Selesai beliau sholat isya 27 kali, istirahat, tidur beliau. Dalam tidurnya beliau bermimpi ketemu teman-teman yang biasa di masjid berjamaah. Naik kuda. Guru, iya kan? Beliau sambil naik kuda, dikejar sama gurunya. Nggak keudak, apa nggak keudak? Nggak kekejar, dikejar, dipacu lagi kudanya, tetap aja nggak kekejar. Dipacu lagi nggak kekejar. Apa kata yang lain? Guru mohon maaf, guru nggak akan bisa menyusul kami, karena guru malam ini sholat sendiri. Sekalipun 27 kali guru nggak akan bisa ngejar kami. Dengan sekali saja Anda sholat berbareng-bareng, nggak terkejar sekalipun 27 kali sholat isya. Masya Allah. Ya. Maka dikatakan al-fursatu tamurru marra sahabi faghtanimha. Kesempatan itu hanya satu kali. Layaknya seperti awan yang ada kemudian pergi. Maka gunakan kesempatan yang ada yang satu. Kesempatan cuma sekali, Pak. Kalau sudah lewat nggak akan kembali kesempatan tadi. Kesempatan kita hidup cuma sekali. Pakai kesempatan yang sekali untuk benar-benar ibadah Allah. Karena kalau sudah kesempatan jelas, mati sudah nggak bisa lagi. Insya Allah. Jelas ini. Naik lagi antum ke Masjidil Haram. Makin parah lagi kita ketinggalan. Karena sholat subuhmu hari ini dengan saudara-saudara kita yang sedang di Masjidil Haram nggak sama. 100.000 kali lipat perbedaannya. 100.000 kali lipat nilainya Allah kasih. Saking istimewanya ke masjid. Berarti apa? Yang membedakan tempat. Sama-sama sholat subuh, nggak sama bayarannya. Sama-sama sodako, tapi sodako di Masjidil Haram beda pahalanya. Karena antum berada di tempat yang Allah lipat gandakan pahala waktu antum di situ. Maka semua orang Islam pengen nyampe ke situ. Yang udah nyampe pun pengen balik. Siapa yang nggak pengen balik? Berapapun uangnya, murah lah. Yang kata kita mahal itu murah tetap ketimbang apa yang kita terima dari Allah. Masya Allah. Jelas ini. Nah, jadi ada tempat, ada waktu. Hari ini kita sedang balik waktu nih, waktu yang istimewa. Pergunakan waktu istimewa ini dengan amalan-amalan istimewa agar antum bisa jadi istimewa di hadapan Allah. Ya, antum akan istimewa di hadapan Allah kalau memakai waktu yang istimewa dengan amalan yang istimewa. Ilmu itu istimewa. Ilmu itu maka siapapun yang punya ilmu menjadi istimewa. Bukan orangnya, karena ilmunya yang nempel sama orang tersebut. Maka orang itu jadi istimewa. Kenapa? Karena dia nempel dengan bersandar dengan sesuatu yang istimewa. Dia ikut istimewa. Dia terangkat. Disebut yarfa'ul wadhi. Orang rendah pun akan terangkat dengan ilmu. Anak tukang beca yang tidak dipandang oleh orang, tiba-tiba terangkat jabatannya, terangkat martabatnya. Kenapa? Dia berilmu anaknya. Oh, namanya apa? Yarfa'ul wadhi. Yang rendah pun akan terangkat dengan ilmu. Alhamdulillah. Jelas. Jadi yang pertama apa? Niat. Niat itu wajib. Kalau orang puasa wajib niat. Mau puasa wajib
maupun puasa sunnah wajib niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Bacanya tuh, innamal a'malu binniyat. Tasdidnya dua, bin nun sama ya. Bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niatnya. Amal-amal itu dengan niat-niatnya. Amal puasa dengan niat puasa. Amal ke masjid dengan iktikafnya. Sesuai, harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyati. Amal-amal itu dengan niat-niatnya. Ada niatnya. Wa tajibun niyah likulli yaum. Dan niat itu wajib setiap hari. Puasa ini niat, puasa besok niat, puasa besok niat. Wajib setiap hari niat. Bukan sekali selesai, enggak. Tapi setiap hari niat, setiap hari niat, setiap hari niat. Jelas? Dah sampai situ dulu. Ya, kebanyakan nanti gumoh. Ya. Ini enggak kuat ini ya, Pak. Silakan, Pak. Itu Pak, di besok lembarannya ada. Apa yang antum tanya itu besok ada. Makanya antum datang lagi insyaallah. Mudah-mudahan sehat insyaallah. Nah, yang antum tanyakan puasa sunnah itu di halaman lembaran besok. Makanya saya tunda tuh. Habis udah datang, udah ditanyain gitu. Iya, tahu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Sukses buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Bapak Ibu sekalian. Rezeki yang lancar buat Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang istiqomah buat Ibu Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah langkah Bapak, langkah Ibu dilanjutkan oleh anak-anak insyaallah. Diikutkan oleh anak-anak insyaallah. Ketika Bapak Ibu yang soleh-solehah, insyaallah punya anak-anak yang soleh-solehah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.